لا إله إلا الله لا إله إلا الله. Ikhwanu fiddin rahimakumullah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita jumpa lagi. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga perjumpaan ini memberikan manfaat bagi diri kita, keluarga kita, anak kita, orang tua kita, guru-guru kita, kaum muslimin fid dunya wal akhirah. Juga memberikan manfaat pada aktivitas yang sedang kita rintis. Baik itu aktivitas dakwah, aktivitas tarbiyah, atau mungkin amal-amal islami yang lain. Kemudian selanjutnya kami wasiatkan buat diri kami juga buat semuanya, marilah kita tingkatkan takwa kepada Allah. Ya, tingkatkan perasaan takut kepada Allah. Ada 5 tahapan untuk sampai kepada takwa alim. Pada kesempatan kali ini kami sampaikan salah satu tahapan untuk sampai kepada takwa. Apabila kita lalui tahapan ini, kita akan sampai kepada takwa. Biidnillah, dengan izin Allah. Kalau sampai kepada takwa, nikmat. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Yang paling mulia di antara kalian menurut Allah adalah yang paling bertakwa. Nah, tahapan untuk sampai kepada takwa namanya, salah satunya namanya adalah muraqabah. Apa yang dimaksud dengan muraqabah? Saya mulai dari satu cerita. Ada seorang kiai di negeri ini, di Indonesia ini, kiai yang alim dan bijaksana. Dia punya banyak santri. Dia amat sangat mencintai salah satu daripada santrinya. Santri yang lain bertanya-tanya, bahkan ada yang iri. Kenapa yang dicintai oleh sang kiai hanya satu orang? Maka pertanyaan para santri itu dijawab oleh sang kiai. Apa kata kiai? Saya akan menjawab pertanyaan kalian, kenapa aku mencintai santri yang satu ini melebihi kalian. Tapi jawabannya bukan berupa kata-kata, tapi aku akan memberikan perintah buat kalian. Maka sang kiai mengumpulkan seluruh santrinya. Kemudian sang kiai memerintahkan kepada seluruh santrinya untuk membawa seekor ayam dan sebilah pisau dan menyuruh nyembelih ayam tersebut. Di tempat dengan syarat penyembelihan dilakukan di tempat yang tidak dilihat oleh siapapun. Maka seluruh santri bertebaran mencari tempat yang aman. Ada yang masuk sumur, ada yang masuk goa, ada yang ke tengah hutan, ada yang masuk rumah, ruangan kecil dikunci, ya. Ada yang nyelam sungai, nyembelih. Setelah beberapa lama, maka seluruh santri membawa ayamnya. Semuanya sudah disembelih. Kecuali santri yang dia cintai. Bawa ayam masih hidup. Ditanya oleh kiai, kenapa kau tidak sembelih? Kan aku perintahkan kepada seluruh santri untuk menyembelih. Kau yang paling aku cintai malah tidak melaksanakan perintahku. Apa kata sang santri? Demi Allah kiai, aku sudah mencari tempat yang tidak dilihat siapapun, aku tidak dapatkan. Dimanapun aku berada, pasti Allah melihat. Apa kata santri? Inilah sebabnya aku cinta. Apa kata kiai? Inilah sebabnya kenapa aku cintai sang santri ini melebihi kalian. Saya ulangi, inilah sebabnya aku cintai santri ini melebihi kalian. Ikhwan fillah rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hadid ayat 6. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Jelas. Dia Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Dimanapun Allah bersama kalian. Tidak ada tempat yang tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala.
Allah pasti tahu dan Allah pasti ada di situ dan mengawasi kita. Nomor 1. Surat Al-Hadid ayat 6. Oh, ayat ini perlu direnungkan. Ini ayat akidah. Ayat yang kedua, tulis baik-baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ibu-ibu dengarkan ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 1. Nah, barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Jazakumullah. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah raqib, mengawasi kalian. Allah mengawasi kita. Pengawasan Allah itu namanya muraqabah. Maka seseorang akan sampai kepada takwa kalau dia meyakini bahwa Allah melakukan al-muraqabah, pengawasan terhadap dirinya. Kapanpun, dimanapun, siapapun dia, Allah raqib, mengawasi dia dan ada pengawasan. Keyakinan akan itu akan membawa kepada takwa. Paham sampai di sini, Pak? Maka saya ingin menyampaikan kepada diri saya, juga buat bapak-bapak dan ibu sekalian, tingkatkan rasa takwa, rasa takut kepada Allah. Caranya bagaimana? Tanamkan satu keimanan bahwa Allah raqib, mengawasi kita, dan Allah selalu melakukan al-muraqabah, pengawasan terhadap kita. Kenapa orang sholatnya oke, puasanya oke, umrohnya oke, zakatnya oke, tapi nyolong? Koruptor itu gajinya besar, masih mencuri uang rakyat yang miskin. Ini bukan rahasia umum. Kenapa? Sholat. Muslim. Kenapa? Salah satu sebabnya dia tidak meyakini bahwa Allah raqib, maha pengawas, dan tidak meyakini bahwa Allah melakukan al-muraqabah terhadap. Maka ya rahimakumullah, ini jalan pintas untuk sampai kepada takwa. Muraqabah, meyakini bahwa Allah mengawasi kita. Itulah sebagai mukaddimah kajian kami pada kesempatan kali ini. Kemudian pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan satu persoalan penting di dalam akidah. Kita ngaji yang penting-penting aja ya. Loh Ustadz, kenapa penting? Sebentar lagi malaikat Israel mendatangi kita. Teman kita yang meninggal sudah banyak, ya Pak. Tetangga kita yang meninggal sudah banyak. Keluarga kita yang meninggal sudah banyak. Bahkan yang meninggal lebih muda dari kita, lebih sehat daripada kita, lebih kuat daripada kita. Orang yang beli obat di apotek tidak mati-mati, yang jual obat mati duluan. Pasien nggak meninggal, dokter spesialis meninggal duluan. Ini menunjukkan bahwa kematian selalu mendadak, tidak bisa diprediksi dan pasti datang. Oleh karena itu ngaji tenanan. Nah, maka pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan di dalam akidah dikenal dengan satu istilah tauqifi. Apa itu tauqifi? Tauqifi itu adalah, ibu-ibu perhatikan. Nah, tauqifi itu apa? Tauqifi itu adalah informasi dari Allah atau ilmu dari Allah, berita dari Allah, harus difahami, harus diamalkan, tidak boleh diperdebatkan. Harus diamalkan, harus diyakini, harus difahami, harus
tidak boleh diperdebatkan. Contohnya apa? Nih, contohnya sebagai berikut. Di Yaman di masa lalu ada seorang ulama besar namanya Tawus. Panggilannya Tawus. Nama aslinya lupa saya. Terkenal Tawus. Dia qadhi, hakim. Terkenal. Pada satu waktu datang seorang Yahudi kepada dia. Yahudi ini jago minum. Sekali minum sakrat. Saking hobinya minum, mandi pun pakai air khamar. Ya. Datang kepada Tawus. Apa kata Yahudi? Syekh, Imam, aku mau masuk Islam. Kata Tawus, syahadat. Syahadatlah dia. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setelah syahadat dia pulang ke rumahnya. 1 jam, 2 jam. 3 jam, 4 jam, 5 jam, badannya gatal kabeh. Kenapa? 5 jam tidak minum khamar. Dulu sebelum masuk Islam minum khamar terus. Maka dia datang kepada Tawus. Tawus, izinkan aku minum khamar. Kata Tawus, tidak boleh. Kau kan sudah Islam. Loh, aku ini hobi minum khamar. Izinkan aku, beri dispensasi buat aku untuk minum khamar. Tidak boleh. Loh, kalau aku minum khamar, kau dicambuk. Menurut hukum Islam, dicambuk. Dicambuk. Loh, itu tidak adil. Masa khamar tidak boleh? Kau bilang tidak adil hukum Allah? Iya. Bisa dipotong lehermu. Loh. Terus dia imani, yakini. Ini namanya tauqifi. Paham ya? Ini namanya tauqif. Dipahami? Diyakini, tidak boleh diperdebatkan. Kenapa begini kan? Tidak boleh. Ini namanya tauqifi. Alhamdulillah si mantan Yahudi ini tobat betul-betul, kemudian menjadi Muslim yang baik dan dia meninggalkan khamar. Ini namanya tauqifi. Nah, di dalam Islam itu ada ajaran-ajaran tauqifi. Tidak boleh dibantah, tidak boleh. Harus difahami, harus diamalkan, harus. Ada ajaran tauqifi di dalam Islam itu banyak. Salah satunya nih, saya sampaikan yang dahsyat. Dahsyat. Yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah 85. Saya bacakan kalimat terakhir di pertengahan sampai terakhir karena ayatnya panjang. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil adab wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil adab. Serius ini ayat ini, perhatikan baik-baik. Mumpung masih hidup, difahami betul ayat ini. Ayat ini mengatakan, apabila seseorang beriman pada Al-Quran sebagian dan mengkafiri sebagian, maka dia akan mendapatkan 2 hal. 2 hal ini puncak kesengsaraan. Puncak kesengsaraan di dunia dan puncak kesengsaraan di akhirat. Apa itu? Hizyum fil hayatid dunya. Di dunia hina. Lu hina. Walaupun soge, temennya banyak, keluarganya banyak, anaknya banyak, tapi hina, musibah. Dan di akhirat dimasukkan ke dalam neraka. Kenapa dia mendapatkan 2 puncak kesengsaraan di dunia dan di akhirat? Karena dia beriman pada sebagian Al-Quran dan mengkafiri sebagian. Ustadz, sebagian itu apa? 50%, 50%.
Kalau mengimani 90%, mengkafiri 10%, sami mawon sebagian. Mengimani 10%, mengkafiri 90%, ya sama saja. Itu beriman pada sebagian dan mengkafiri sebagian. Terus 100% iman. Tidak boleh ditawar, tidak boleh. Kenapa? Tauqifi. Paham Pak ya? Apa ada pun belum bisa melakukan itu nomor 2. Tapi dia meyakini. Saya yakin ini. Bahwa mencuri ini haram, korupsi haram, tapi aku tidak kuat. Itu mungkin dia berdosa. Tapi kalau dia meyakini ini tidak apa-apa mencuri, dia kafir. Atau ibu-ibu, banyak maaf, tidak mau pakai kerudung. Kalau dia meyakini ini perintah Allah, tapi aku belum mampu, meninggalkan kerudungnya maksiat, bukan kafir. Tapi kalau dia mengatakan, opo kerudung, kuno, tidak main, deso, ndak adil, saya nggak setuju, bisa kafir dia. Paham Pak ya? Paham sampai di sini? Ini contoh tauqif. Harus diimani, harus, ndak boleh diperdebatkan. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan tauqifi yang kedua, lebih detail. Yang pertama sudah ya. Jadi tauqifi itu harus difahami, diamalkan, tidak boleh diperdebatkan. Tauqif yang kedua, yaitu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surat At-Taubah ayat 100. Ini nomor cantik ini. 9 ayat 100. 9.000 ya. 900. Surat At-Taubah ayat 100. 9.100. Nomor cantik. Kalau nomor cantik jangan dilupakan. Nomor cantik kok. Gampang menghafalkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhu wa radu'an ila akhir." Jelas ayatnya. Kok saya dengar suara di tempat ibu-ibu ada yang bicara. Mohon diperhatikan ibu-ibu, tidak boleh ada suara-suara. Kecuali bertanya, tapi sebaiknya tidak usah bertanya dulu. Nanti tanyakan sama saya. Ya, tanyakan kepada pembicara. Maaf, saut, tidak boleh ada suara. Surat 9 ayat 100. Bunyinya apa? Ada seorang ulama terkenal namanya Al-Maududi. Dia tinggal di Pakistan. Sudah lama meninggal. Beliau menulis satu tafsir. Di dalam tafsirnya beliau mengatakan bahwa menafsirkan ayat ini bahwa hanya ada 2 kelompok yang Allah ridho padanya. Yang pertama para sahabat, baik muhajirin dan ansor. Allah ridho. Allah ridho ini nikmat yang besar. Allah cinta, Allah suka, Allah rela kepada dia. Wes, aman dunia akhirat. Allah ridho hanya kepada 2 kelompok. Yang pertama para sahabat. Yang kedua, Allah juga ridho kepada orang-orang setelah sahabat sampai hari kiamat yang mengikuti sahabat dengan benar. Allah ridho. Ini yang ngomong Maududi. Maududi ini sudah lama meninggal. 20 atau 30 tahun yang lalu buku-bukunya diterjemahkan cukup banyak di Indonesia ini. Tapi hari ini kok nggak ada. Ya. Waktu saya SMA saya hobi sekali baca buku tulisan beliau. Sampai-sampai ada seorang ulama mengatakan kalau ulama lain itu saya misalkan satu pohon, maka Maududi ini hutan. Coba lihat, ilmunya luas. Apa kata
Kata beliau, ada kelompok yang ketiga, Allah nggak ridho, Allah nggak rela. Siapa dia? Orang Islam sejak zaman sahabat sampai hari kiamat, tapi tidak mau mengikuti sahabat. Sholat, sholat, puasa, puasa, tapi tidak mau mengikuti sahabat dengan benar. Allah nggak ridho. Musibah, musibah. Maka Iwan Fidin rahimakumullah, ini tauqifi, tidak boleh ditawar. Kalau mau dapat ridha Allah, ikuti sahabat. Bahkan ada satu ayat yang lebih serius lagi, ya. Saya nggak lupa nih, surat Al-Baqarah 186 kalau nggak salah. Tolong dibaca, dilihat apa, dicek. Betul nggak? Surat Al-Baqarah 186. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa in fa in amanu bimisli ma amantum bihi faqadih tadau. Ya, Pak. 86 ya. Al-Baqarah 186. Fa in amanu bimisli ma amantum bihi faqadih tadau. Serius ini. Apabila orang-orang itu beriman seperti imannya kalian, kata Allah, kalian itu para sahabat, maka dia sedang mendapat petunjuk. Berarti petunjuk Allah bergantung kepada kita beriman seperti sahabat apa tidak. Surat Al-Baqarah 186. Kalau ayat yang tadi At-Taubah 100, Allah akan ridho kalau kita mengikuti sahabat. Hebat sekali sahabat ini. Ridho Allah apabila kita mengikuti mereka. Tentu dengan izin Allah. Iman kita akan mendapat petunjuk kalau iman kita seperti mereka. Ternyata diteliti oleh ulama. Apa sih keistimewaan sahabat? Paling tidak ada 4, ada 5 lah, ya. Ada 5 keistimewaan sahabat yang tidak akan terulang sampai hari kiamat apabila itu tidak akan terulang pada sekelompok orang pada satu tempat. Kalau pada satu orang mungkin, ya, tapi pada sekelompok orang tidak akan terulang. 5 keistimewaan sahabat. Tenanan ini. Yang pertama, ma'rifatul lughah. Mereka mengetahui bahasa, baik bahasa Al-Quran maupun bahasa Nabi. Ya, bahasa Arab. Bahasa Nabi yang disampaikan oleh Nabi lewat hadis, mereka tahu. Bukan sekedar tahu, ma'rifah. Bapak tahu apa itu ma'rifah? Ngerti tenanan. Seperti Anda tahu kalau ada anak kecil 10 orang menjerit di luar, oh ini suara anakku ini. Tahu. Cium baju anakku, oh ini bau keringat anakku. Tahu, ma'rifah. Para sahabat tahu ma'rifatul lugha, imma lughatun nabi wa inna lughatul Quran, nomor 1. Yang kedua, ma'rifatu asbabin nuzul minal Quran. Mereka tahu betul sebab turunnya ayat Quran. Ayat ini turun di mana? Kapan? Dilatar belakangi peristiwa apa? Tahu. Yang kedua, ma'rifatu asbabil wurud minal hadis. Para sahabat tahu. Tahu hadis ini diucapkan oleh Rasulullah kapan, di mana, ada latar belakang peristiwa apa. Wah. Sahabat. Nomor 4, ma'rifatu sifatin Nabi. Mereka tahu betul sifat Nabi. Perawakannya, tubuhnya, ngomongnya, senyumnya, sifatnya, semua kebiasaan Nabi tahu. Kita kan tidak tahu. Kalau tahu sedikit. Yang kelima, ma'rifatu maqasiduddin. Para sahabat paham. Para sahabat tahu. Kenapa Al-Quran sholat diperintahkan? Oh, karena ini. Puasa diperintahkan karena ini. Tujuan daripada syariat dia tahu. Nih saya ulangi lagi. 5 keistimewaan sahabat. Yang pertama, ma'rifatu lugha, bahasa Arab tenanan ngerti.
Yang kedua, baik bahasa Al-Quran maupun bahasa Nabi. Yang kedua, ma'rifatu asbabin nuzul minal Quran, sebab turunnya ayat Quran. Yang ketiga, ma'rifatu asbabil wurud, sebab turunnya hadis diucapkan oleh Rasulullah, dia tahu. Nomor 4, ma'rifatu sifatin Nabi, tahu sifat Nabi. Dan yang terakhir, ma'rifatu maqasiduddin, tujuan daripada syariat-syariat dia tahu. Kenapa suruh zakat? Tujuannya begini. Masya Allah. Oleh karena itu Rasulullah bersabda kepada kita. Hadisnya masyhur. Apa kata Rasulullah? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ur rasidin al-mahdiyin. Abdu alaiha bin nawajib. Khalas. Di hadapan kalian ada 2 sunnah, kata Rasulullah. Sunnahku dari aku, sunnahku. Sunnahku ini ya kebiasaanku. Yang kedua, sunnatu sahabat, kebiasaan sahabat. Gigitlah dia dengan gerahammu, ikuti. Sunnah Nabi kita sering ngaji. Sunnatu sahabat ada. Banyak. Kita harus tahu, harus. Karena sunnah sahabat ya dari Nabi juga, paham ya? Tapi selalu diamalkan oleh sahabat. Sunnatus sahabat. Ustaz, contoh sunnatus sahabat itu apa? Saya sampaikan satu di antaranya. Masih ada waktu saya. Berapa menit lagi? 15. Tapi nanti kita ruang tanya jawabnya diperbanyak karena agak berat materi. Contoh sunnatus sahabat nih, dijelaskan oleh Abu Darda. Seorang sahabat yang ulama. Sahabat itu tidak semuanya ulama. Abu Darda termasuk ulamanya. Begitu semangatnya dia belajar pada Nabi sampai tinggal di masjid Nabi. Ajib, tidak tinggal di rumahnya. Sekali-sekali pulang ke rumah. Supaya apa? Semua perkataan Nabi bisa dia tangkap. Amalan Nabi bisa dia fahami semua. Apa kata Abu Darda? Aku ini bersama sahabat yang lain punya satu karakter. Apa karakter? Kebiasaan kami apa? Kebiasaan kami adalah setiap kami melakukan amal betapapun kecilnya. Contoh, sholat sunnah 2 rakaat atau infak 1.000 rupiah, betapapun kecilnya, pada diri kami ada 2 sifat. Apa itu? Rojaul qabuli ma'al khawfi min adamil qabuli. Khalas. Apa itu? Ada 2 sifat. Rojaul qabuli ma'al khawfi min adamil qabuli. Ada perasaan berharap amal kami diterima oleh Allah. Bersamaan dengan itu ada perasaan takut amal kami nggak diterima Allah. Sahabat. Beda dengan kebanyakan kaum muslimin hari ini. PD abis kata anak muda. Apa PD? Percaya diri abis. Insya Allah diterima. Baru tahajud sedino wae. Oh, ahli jannah paling top sakarang anyar. Sahabat takut. Ojo nggak diterima sholatku. Ojo nggak mengikuti sunnah Nabi. Ojo. Tapi tetap punya harapan. Jadi ada keseimbangan antara roja harapan karena rahmat Allah luas. Ada juga perasaan khauf, takut diadab oleh Allah. Amalnya nggak diterima. Karena Allah sudah menandaskan tegas di dalam surat Al-Furqan ayat 23. Ini akidah ini. Ya, apa kata Allah? Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Ini akidah, Pak. Ini ayat-ayat yang saya sampaikan kemarin tadi dari tadi ini ayat-ayat akidah. Mohon sampai di rumah dibaca, Pak. Bu, sampai rumah dibaca, ini ayat istimewa, ayat akidah. Apa kata Allah? Surat Al-Furqan. Berkarung-karung amal diangkat supaya apa? Supaya diterima Allah, supaya mendapatkan 2 hal, ridho Allah dan jannah Allah.
Apa kata Allah? Sebagian daripada kalian aku jadikan amalnya haba'an mansura. Apa itu haba'an mansura? Bagaikan debu beterbangan. Maksudnya apa? Hilang. Tidak berbekas. Debu hilang. Tidak bisa ditimbang. Tidak bisa dikasih ganjaran. Hilang. Amalnya segede gunung. Hilang. Serius. Itu ditakutkan betul oleh mereka. Sehingga salah satu di antara mereka pernah mengatakan, para sahabat, kalau nggak salah Utsman bin Affan. Utsman itu kurang apa? Khulafaur Rasyidin. 4 Khulafaur Rasyidin, salah satunya dia. Satu-satunya manusia di muka bumi ini atau satu-satunya para sahabat yang menikahi 2 anak Rasulullah. Makanya disebut Dzunurain, yang memiliki 2 cahaya. Tentu nikahnya pada waktu yang berlainan ya. Tidak boleh kan duanya bersamaan. Itu kalau Rasulullah duduk dengan para sahabat, kelihatan betisnya, Rasulullah tersingkap betisnya, tidak ada masalah. Tapi kalau pas Utsman datang, langsung ditutup betisnya. Kenapa? Penghormatan terhadap Utsman. Orang kaya. Anda tahu apa keistimewaan Utsman? Beliau dibunuh. Itu waktu dibunuh, terburai ususnya, keluar darah, dilihat oleh orang-orang, terekam di dalam sejarah, dalam keadaan sudah terburai ususnya, masih buka Al-Quran. Coba lihat, baca Al-Quran. Apa kata Utsman? Kalau boleh memilih nanti di pengadilan Allah, aku memilih jadi debu, aku tak jadi debu ae. Kenapa? Karena dia punya perasaan takut amalnya nggak diterima. Tak jadi debu ae. Tidak perlu diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu karakter sahabat. Itu namanya sunnatus sahaba. Paham, Pak? Paham nggih? Masih ada sunnah sahabat yang lain? Ada. Tapi saya cukupkan sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan? Monggo. Kurang paham? Monggo. Mulai dari ujung sana. Yang kurang paham silakan. Harus paham. Ngaji itu harus paham. Al-faham. Nah. Monggo Pak. Monggo Pak Imam. Oke. Apa saja? Betul. Begitu ya? Betul. Banyak ajaran Allah, perintah Allah, larangan Allah, hukum-hukum Allah yang belum kita ketahui. Banyak. Loh, terus bagaimana Ustadz? Belajar. Makanya Rasulullah mengatakan, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Hadis sahih ini, menuntut ilmu kewajiban buat muslim. Kalau disebut muslim berarti muslimah juga wajib. Al-barnamis al-yaumiyah al-muhimma inda sahabah. Program hidup sehari-hari yang paling penting yang selalu dilakukan sahabat, menuntut ilmu. Tapi sayang, 1000 sayang, justru perintah Allah untuk menuntut ilmu hari ini yang paling banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin, kecuali mereka yang mendapat rahmat Allah. Sehingga muncul abid jahil, ahli ibadah masya Allah, ning jahil ilmu agama. Sholat, masya Allah, ininya ireng, tahajud, tapi tidak ngerti ilmu agama. Kenapa tidak pernah belajar? Loh, yang betul bagaimana? Abid, alim, ahli ibadah, ngerti ilmu agama. Loh, terus piye? Ustad, ya sinau, kulo empun sepuh, ya. Ustad, mboten napa-napa, pokoknya sinau.
Karena Allah tidak melihat hasil, yang dilihat usaha kita. Terlambat lebih baik daripada tidak sama sekali. Walladzina jahadu fina lanahdiyanna lahum subulana. Ini kata Allah di dalam surat Al-Ankabut ayat terakhir. Barang siapa yang bersungguh-sungguh mau menuntut ilmu atau berada di jalanku, aku akan beri hidayah. Kalau ada sungguh-sungguh tidak apa-apa. Kalau enggak sungguh-sungguh ya enggak. Minat yang kecil akan mendapatkan hasil yang kecil. Minat yang besar akan mendapatkan hasil yang besar. Paham Pak? Maka menjawab pertanyaan beliau, Ustadz, saya tidak tahu ilmu agama kurang. Ya, belajar. Belajar. Ilmu nur, ilmu itu cahaya. Apa kata pepatah Arab? Al-alim kabirun, al-alimu kabirun. Orang kalau berilmu maka dia akan besar. Paham? Di hadapan manusia, di hadapan semuanya besar ya. Kata Ali bin Abi Thalib, barang siapa yang melakukan 3 hal, man alima wa amila wa 'allama yud'a fi malakutis samawati 'aziman. Lu serius lu iki? Barang siapa yang melakukan 3 hal, belajar ilmu agama, mengamalkan dan mengajarkan, nanti di kerajaan langit di hari kiamat dia akan dipanggil sebagai azima. Apa itu azima? Tokoh, pembesar. Di absen sama malaikat. Pembesar dari wilayah Janten, Karanganyar, dipanggil nama dia. Kenapa dia dipanggil sebagai pembesar? Karena dia melakukan 3 hal. Belajar, mengajar, belajar, mengamalkan dan mengajar. Maka nasihat saya buat bapak-bapak sekalian, belajar, membaca, baca Quran. Jangan hanya datang pengajian seminggu sekali. Belajar sendiri, beli buku. Ustadz, ada gak buku agama? Ada, banyak, sudah diterjemahkan. Harganya larang, murah. Lebih mahal charger Anda. Kalau HP Anda dijual bisa dapat 100 biji buku agama. Tapi HP-nya 5. Rumahnya mebel mewah, jualan mebelmu. Duduk di karpet aja untuk beli buku. Kalau tidak punya tuh, banyak maaf, jangan tersinggung. Kalau tersinggung, alhamdulillah. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terjawab Pak? Ada lagi? Nah, silakan Pak. Itu tanya waktunya sholat tarawih itu kapan? Sholat tarawih waktunya kapan? Tobat ya. Sholat tarawih. Iya, salat tobat. Salat apa itu? Salat tobat. Salat tobat kan? Awab kan tobat. Saya nggak tahu malah. Nanti tak baca dulu ya. Saya tidak melakukan itu, tidak paham tuh. Kalau sholat tobat setelah melakukan dosa. Sholat awab itu ya, awab itu sebenarnya tobat. Kalau ada sholat tobat yang dimaksud saya belum paham. Saya harus baca dulu. Gitu Pak ya. Ada lagi? Khalas. Mari kita tutup dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya hayyu ya qayyum. Ya hayyu ya qayyum. Ya hayyu ya qayyum. Ya dzal jalali wal ikram. Ya dzal jalali wal ikram. Ya dzal jalali wal ikram. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab.
Allahumma alif baina qulubina kama alafta baina qulubil muhajirin wal ansar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas solihin. Rabbana afriq alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Saya rasa cukup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.